Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, dan nikmat kesempatan ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Ada yang karena sakit mereka tidak dapat menuntut ilmu, ada yang karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan mereka tidak dapat mencari ilmu, dan sebab-sebab yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita tertipu dengan nikmat waktu luang yang akhirnya kita gunakan pada perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang manusia itu sering tertipu dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan kapan kita akan bertemu dengan beliau alaihi salatu wassalam. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah kita memperbanyak mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari apa yang telah beliau bawa dari risalatut tauhid, yang kita mempelajari sedikit demi sedikit, kemudian kita amalkan pada diri kita, pada keluarga kita, dan bagaimana dengan masyarakat kita. Maka tatkala kita menuntut ilmu, sejatinya kita semakin baik, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar kita berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini kelak nanti di surga, berkumpul dan kita dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Pak, sudah lama kita tak berjumpa. Mungkin libur Ramadan yang memutus untuk menuntut ilmu, maka tak salahnya kami mengucapkan mohon maaf apabila pada waktu-waktu sebelumnya kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau mengucapkan perkataan yang tidak baik, akhirnya melukai bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu kiat yang keenam, bagaimana kita memperhatikan keadaan penghuni rumah. Kita tahu bahwa arkanul buyut atau arkanul usrah, rukun-rukun di dalam keluarga, para ulama menyebutkan yang pertama adanya suami istri. Kemudian setelah adanya suami istri, adanya anak. Ada yang menyebutkan terlebih dahulu adanya orang tua. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kondisi atau adatnya orang Arab, biasanya tatkala mereka sudah berkeluarga, maka mereka berusaha untuk berpisah rumahnya dengan kedua orang tua walaupun itu ngontrak.
Dan beberapa daerah juga demikian Pak di Indonesia. Tapi kalau di daerah Jawa sendiri wallahu a'lam, saya belum mengetahui adatnya seperti apa. Maka para ulama menyebutkan rukun-rukun di dalam keluarga, adanya suami istri, kemudian adanya anak. Ini yang pokok. Maka bagaimana orang tua atau suami istri, karena memiliki peran masing-masing di dalam memperhatikan kondisi rumahnya. Maka di sini disebutkan yang demikian itu adalah dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu mengatur kapan waktu makan dan kapan waktu tidur. Ini penting sekali. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga mengatur waktu yang tepat untuk anak-anak kita atau untuk keluarga kita. Dalam masalah mengatur waktu ini, sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada kita agar kita tepat waktu di dalam segala hal. Contohnya ketika masalah sholat. Islam mengajarkan kita bagaimana seseorang muslim ketika waktu sholat di awal waktu dia berusaha untuk segera untuk melakukan sholatnya. Boleh diakhirkan untuk siapa? Bagi mereka yang memiliki udzur-udzur syar'i. Maka Allah sendiri mengatakan bahwa dalam masalah sholat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan waktu-waktunya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan waktu-waktu sholat tersebut? Maka disinilah Islam mengajarkan kita hakikatnya untuk tepat waktu di dalam segala hal. Contoh lain masalah haji yang sekarang ini insya Allah ta'ala kaum muslimin mereka sudah, ya khususnya yang di Indonesia, sudah pergi ke Mekah. Bisa kita bayangkan kalau seandainya sifat yang suka menunda-nunda ini dibawa ketika haji yang harusnya dimulai tanggal 8 akhirnya dia molor, dimulai dari tanggal 10. Sah nggak hajinya Pak? Nggak sah. Sholat pun tadi juga demikian, ketika dia sholat di luar waktunya apakah sah? Tidak sah. Karena memang termasuk rukun di dalam sholat. Syarat sahnya. Maka ini penting harus kita perhatikan. Maka di sini beliau menyebutkan yang pertama hendaknya mengatur kapan waktu makan dan kapan waktu tidur. Beberapa teman mengisahkan ketika dia profesinya sebagai seorang IT, Pak. IT, yaitu yang biasanya di depan komputer, buat aplikasi dan seterusnya. Karena dia seringnya kerja malam, katanya lebih cepat dan lebih mudah, lebih fokus. Anaknya ikut-ikutan. Malam begadang, kapan tidurnya? Setelah sholat subuh baru tidur. Dan itu terus bertahun-tahun. Akhirnya tatkala anaknya pengen masuk sekolah, ngerubahnya susahnya luar biasa. Karena memang sudah dibiasakan dari kecil dia tidurnya setelah subuh. Malamnya ngapain, Pak? Main-main. Dan begitu pula dalam masalah makan. Saya sendiri termasuk orang yang ketika subuh, ketika pagi itu jarang makan, Pak, kalau pas kecil. Alasannya malas. Akhirnya apa? Ketika sekolah tiba-tiba sakit perut, izin, ya minta untuk pulang. Kenapa? Gara-gara nggak sarapan pagi. Maka ini penting sekali. Bagaimana kita memperhatikan kondisi keluarga kita? Makan ayo tepat waktu. Kemudian tidurnya pun juga tepat waktu. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa di dalam makan dan tidur kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita menyantap hidangan demi hidangan, kita niatkan agar tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kita akan mendapatkan pahala setiap suapan-suapan demi suap.
Tidur kita pun juga berpahala. Apalagi ketika kita sudah terbiasa untuk sholat malam dan suatu waktu ternyata kita ketiduran, tidak bisa untuk sholat malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahala yang sama tatkala dia tidur pada malam tersebut, yaitu sholat malam yang sering dia lakukan. Masya Allah. Maka ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan di sini, yaitu mengajari keluarga membaca Al-Quran, adab-adab, zikir, dan juga ibadah-ibadah sunnah. Yaitu apa? Mengajari keluarga kita membaca Al-Quran. Pernah kita sampaikan, ada seorang ulama yang memberikan fatwa, hendaknya orang tualah yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Cukup Al-Fatihah. Adapun yang lainnya mungkin diajarkan dengan guru-gurunya atau ustadz-ustadznya, silahkan. Tetapi khusus untuk pelajaran Al-Fatihah, usahakan yang mengajari adalah kita. Maka di sini kita pun juga harus belajar bagaimana membaca Al-Fatihah yang baik dan juga benar. Tujuannya apa, Bu? Agar tatkala setiap dibaca Al-Fatihah tersebut, kita sebagai orang tua yang mengajari mereka pun mendapatkan pahala bacaan yang mereka baca. Mungkin kalau surah Al-Baqarah akan dibaca 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, tetapi tidak dengan surah Al-Fatihah. Setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Maka betapa banyak pahala dari anak yang kita didik. Dan kesempatan ini kalau kita berikan kepada orang lain, rugi. Mendingan kita sebagai orang tua lah yang mengajarkan anak kita bagaimana membaca surah Al-Fatihah yang baik dan juga benar. Seakan-akan kalau kita memberikan kesempatan orang lain, oh pahala kita sudah banyak. Padahal kita perlu dengan pahala yang baik. Nah, tetapi kalau memang kita membuka atau memberikan jalan untuk orang lain mendapatkan pahala mengajarkan Al-Quran. Karena memang Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang yang mengajarkan Al-Quran luar biasa. Dan pernah saya mengatakan, ya, guru-guru TPA adalah orang-orang yang mungkin kita lupakan jasanya, tetapi pahalanya sampai detik ini mereka mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Mereka yang mengajari alif, ba, ta, tha sampai harful ya, mereka yang mengajarkan kepada kita. Maka kalau ditanya mana guru yang harus kita pertama kali berbakti, kita harus menengok siapa yang dulu mengajari kita Al-Quran. Kemudian adab-adab. Nah ini penting. Apalagi kita sebagai orang Jawa, unggah-ungguh ini sangat-sangat kita elu-elukan, sangat kita junjung. Maka kita bagaimana mengajari anak-anak kita adab. Adab di dalam makan. Dan ini semuanya alhamdulillah sudah ada kitabnya, sudah ada bukunya. Baik yang mulai sesaku ataupun yang besar sudah ada. Ya, tinggal kita membelinya dan mengajarkan, sekaligus kita belajar. Oh, adab makan yaitu dengan mengucapkan bismillah, sammillah. Ya gulam, sammillah. Wahai anak kecil, mengucapkan bismillah ketika makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Ini ketika seorang makan berjamaah. Ini adab-adab yang mungkin kita menganggap itu hal yang biasa, tetapi pahalanya luar biasa. Berarti kita telah mencontoh Rasulullah SAW. Adab ketika kita mengajak anak-anak untuk ke masjid. Ketika pengen masuk masjid, adabnya seperti apa? Kita melangkahkan kaki masuk masjid dengan kaki kanan. Kemudian kita membaca Allahumma ftah li abwaba rahmati. Ketika keluar dengan kaki kiri,
kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika ke kamar mandi, ayo nak, ketika kamar mandi kalau pengen masuk dengan kaki kiri. Ketika keluar membaca apa? Ghufranaka, dengan melangkahkan kaki yang kanan. Ini adab-adab yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kapan waktunya? Maka tadi kembali kepada poin yang pertama, meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Karena memang kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, dahulu kamu diberikan rezeki berupa anak. Apa yang sudah engkau lakukan untuk anak-anak? Kita semuanya akan ditanya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang kakak pun juga akan ditanya. Kamu punya adik, apa yang sudah kamu ajarkan untuk adikmu? Apakah menjadi panutan yang baik untuk adik-adiknya? Ataukah malah sebaliknya, diajari nge-game, Pak? Malah sama kakaknya diajari nge-game, lupa dengan membaca Al-Quran. Nah, ini penting. Kemudian, dan mengajari keluarga kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti apa ibadah sunnah? Puasa Senin Kemis, puasa Daud, ya. Apalagi nanti puasa Arafah yang sebentar lagi akan datang, puasa Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulannya. Kemudian ada yang kemarin telah berlalu, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Ketika sudah selesai nanti puasa Arafah, ada datang puasa Muharram nanti, ya, puasa Asyura. Maka puasa-puasa sunnah inilah kita berusaha untuk ajarkan kepada keluarga-keluarga kita. Nopo malih sekarang yang masih punya hutang, disegerakan, Bu. Bapak atau ibunya yang punya hutang, silahkan puasanya di hari Senin, anak-anaknya diajak untuk puasa sunnah. Ibunya membayar yang wajib, anaknya melakukan yang sunnah. Bapaknya ngapain, Pak? Ya ikut, Pak. Bukan malah ngelihatin, ya, ikut untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian seperti sholat pun juga sama. Sholat tahiyatul masjid kita ajarkan ke anak kita. Kemudian sholat qabliyah dan ba'diyah, kita katakan bahwa kalau dek nak pengen mendapatkan rumah di surga, yuk kita jaga yang namanya sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib kita ajarkan kepada mereka. Nah, kemudian sholat malam. Ini kalau memang, ya, kita mampu untuk menjalankannya. Rasulullah SAW, beliau cara mengajarkannya tidak dengan kemudian langsung dengan lisan, ayo, enggak. Tetapi beliau, Pak, ternyata dengan mencontohkan pertama kali. Beliau sholat di tempat di mana anak bibi beliau alaihissalatu wassalam melihat, ya, melihat anak paman beliau yaitu Abdullah bin Abbas melihat bagaimana Rasulullah SAW berdiri untuk sholat malam. Apakah kemudian Rasulullah SAW mengajak? Enggak. Tetapi dengan melihat tersebut, Abdullah bin Abbas kemudian ikut pengen sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Apalagi ketika nanti sholat malam, kita doakan keluarga kita, anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan istrinya menjadi istri yang salehah. Pun juga kita doakan diri kita agar kita menjadi orang-orang yang saleh, yang dapat membawa keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga di sini disebutkan yaitu mengontrol permainan anak agar bermain dengan permainan yang bermanfaat dan menghindarkan anak dari permainan yang menyelisihi syariat. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, permainan itu tidak harus keluar rumah sekarang, Pak. Kalau zaman saya mungkin harus ke mall, ke dingdong dan seterusnya. Pasar malam. Pasar malam pun juga adanya yang fisik, mobil-mobilan, Pak.
Tetapi sekarang dengan di rumah saja, dengan modalkan kuota, akhirnya anak-anak kita mereka dapat memainkan permainan apapun. Mau yang unsur kekerasan ada, mau yang unsurnya merusak ada. Maka bagaimana kita berusaha untuk melihat, mengkontrol apakah permainan yang dimainkan oleh anak-anak kita ini melanggar syariat atau enggak. Mengumbar aurat banyak sekali, Pak. Kalau kita lihat di sana. Maka kalaupun kita mau memberikan HP kepada anak kita, mau mengizinkan untuk bermain dengan HP kita, dilihat apakah hal tersebut layak atau tidak. Minimalnya layak atau tidak, Pak. Ya. Kita belum berbicara tentang masalah apakah diharamkan atau tidak permainan tersebut. Sekarang judi luar biasa, yang dimainkan tidak hanya orang tua, ternyata anak-anak pun juga bisa main judi melalui HP, wal'iyadzubillah. Nah, ini harus hati-hati kita, Pak. Maka sampai top up ratusan ribu, bahkan mungkin kalau yang bapak jutaan saya dengar, Pak. Bahkan ada cerita dari tetangga kita, ternyata sampai menjual rumah hanya gara-gara judi online. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat, bersenda gurau bersama anak dan juga istri. Ini kayaknya jarang kalau dilakukan. Wah, saya sudah tua, Ustaz, ngapain bercanda? Tidak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita semuanya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjulurkan lidah beliau kepada Hasan ibn Ali, yaitu untuk apa? Bersenda gurau, untuk sekadar mainan. Kemudian Hasan melihat warna merah pada lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau menghampiri Hasan ibn Ali. Ya, tergantung bagaimana keadaan di zaman tersebut, atau mungkin di daerah kita berbeda caranya. Dan bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berlemah lembut kepada istri-istri beliau, dan beliau juga mencium cucu-cucu beliau serta bermain bersama mereka. Sekarang niki, Pak, ngapunten, saya melihat bapak suka punya anak, tetapi kalau untuk main-main sama ibu saja ya. Leres napa mboten, Bu? Mboten, alhamdulillah. Bapak-bapak kita juga harus dekat dengan anak-anak kita. Ya. Bagaimana kita bermain dengan mereka? Kalau zaman dahulu biasanya ada istilah tikudang sama bahe, kan ngoten. Bagaimana kita dekat dengan anak-anak? Bahkan saya pernah melihat cucu lebih dekat dengan kakek dibandingkan dengan bapaknya sendiri. Cucu lebih dekat dengan bapaknya, cucu lebih dekat dengan kakeknya daripada bapaknya sendiri. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan yang kelima, mengawasi anak-anak terutama yang masih remaja. Karena memang posisi anak-anak remaja itu pengen mengetahui segala hal. Keingintahuan mereka dalam segala hal itu sangat-sangat tinggi. Maka bagaimana kita berusaha untuk mengawasi agar tidak kebablasan dan agar juga tidak mereka tertinggal. Jadi bagaimana kita sangat-sangat ekstra untuk anak-anak remaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha sa'ilun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Qul ra'in amma star'ah," kepada seluruh pemimpin atas apa yang dipimpinnya. "Ahafidhu dzalika am dhayya'a?" Apakah dia akan menjaga? Apakah dia akan termasuk orang-orang yang amanah atas apa yang dipimpinnya? Am dhayya'a, atau membiarkan tanpa mengurusi
sesuatu yang diamanahinya. Hatta yus'ala ar-rajulu ala ahli baitihi, sampai kelak akan ditanya seorang laki-laki atas kepemimpinannya terhadap keluarga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Akan ditanya, kamu ketika punya anak, apakah kamu akan menjaga anak tersebut atau kemudian dibiarkan? Maka di sini beliau menyebutkan, wahai para orang tua, cobalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi penulis kitab ini beliau memberikan sebuah pertanyaan. Apakah kita mampu untuk menjawabnya atau tidak? Dan jawaban tersebut seperti apa? Beliau bertanya, yang pertama, siapa teman anak-anakmu? Apakah orang soleh, anak-anak yang soleh ataukah tidak? Kemudian kemana anakmu pergi? Dan dengan siapa anakmu pergi? Ini pertanyaan yang kedua. Kemana anakmu pergi dan dengan siapa anakmu pergi? Jawabannya monggo Pak, Bu, di dalam hati saja. Kemudian yang ketiga, beliau bertanya kepada kita semuanya, apa yang didapat anakmu tatkala mereka di luar rumah bersama dengan temannya? Kebaikankah atau sebaliknya? Kemudian pertanyaan yang keempat yang beliau ajukan kepada kita semuanya, dan apa yang engkau dapatkan dari diri anak-anakmu, baik itu di kamar mereka maupun di dalam tas mereka. Artinya setelah mereka pulang, dilihat apa yang kita dapatkan di kamar mereka tatkala mereka sendiri, apa yang mereka lakukan. Kemudian di dalam tas mereka, apa yang mereka bawa ke dalam rumah kita. Apakah sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang tidak baik? Ini 4 pertanyaan yang diajukan untuk kita semuanya. Tinggal kita mau menjawabnya seperti apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian beliau melanjutkan, yang intinya adalah bagaimana orang tua memonitor atau melihat kondisi anaknya, dan ini amatlah sangat penting dan diperlukan agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, terlebih di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Bu, saya ingin memberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ada salah satu santri yang ternyata gara-gara handphone, tontonan yang dia tonton dari dulu, menjadikan dirinya pertama berbohong. Karena tatkala ketahuan bilangnya membawa HP 1, ternyata membawa HP 2. Isinya Bu, Pak, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, tidak cocok untuk dilihat oleh siapapun. Kenapa? Alasannya satu yang dia jawab, karena sudah keseringan menonton demikian Ustaz. Dan itu terjadi. Dan akhirnya gara-gara nggak ada tempat lagi yang aman untuk menonton, akhirnya nontonnya di mana Bu? Di kamar mandi. Karena kalau di asrama nggak mungkin pasti ketahuan, kalau di kelas juga nggak mungkin, ada razia dan seterusnya. Akhirnya di kamar mandi, itu pun dilakukan kamar mandi di masjid luar pondok. Sampai demikian. Karena memang kecanduan dengan yang namanya tontonan yang ada di dalam HP tersebut. Dan ini gak pantas untuk dilihat siapapun. Maka apakah anak kita akan kita biarkan demikian? Keluarga kita yang kita ingin menjadi keluarga yang saleh dan juga salihah. Anak-anak yang kemudian akan mendoakan kita, ya Allah, berikanlah ridho kepada kedua orang tuaku, berikanlah ampunan kepada kedua orang tuaku. Ataukah kemudian menjadi anak yang kita dilupakan oleh mereka semuanya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan poin penting, yaitu bagaimana kita khususnya bapak-bapak membantu pekerjaan rumah. Ini penting. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Aswad, beliau berkata,
Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita semuanya, tentang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mencontohkan kepada kita siapa? Khairul anam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istri beliau. Apabila datang waktu sholat, barulah beliau keluar untuk menjalankan sholat. Di luar itu beliau membantu bagaimana beliau di dalam rumah. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjahit baju-baju beliau, menjahit sendiri. Kemudian beliau pun juga membenahi sandal beliau, dan beliau mengerjakan apa yang dikerjakan seorang laki-laki di rumah mereka. Jadi bukan suatu aib. Ya, dikit-dikit istrinya, alhamdulillah kalau memang istrinya mampu. Sekarang kalau seandainya sama-sama nggak mampu, nggak bisa jahit, maka bagaimana kita pun juga bisa untuk ternyata ada yang bolong, kita jahit sendiri ketika kita mampu. Baru kemudian kalau nggak mampu siapa ya, kasih ke tukang jahit. Nah, tetapi kalau seandainya kita bisa mengerjakan sendiri, maka ini lebih bagus, lebih baik. Ya. Akhirnya ketika tahu bahwa bajunya belum dibenerin, marah-marah kepada istri kita, maka ini bukan suatu hal yang baik. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagai manusia yang lainnya. Beliau menjahit baju, beliau memerah susu kambing, dan beliau bahkan melayani diri beliau sendiri. Loh, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang wanita kalau seorang laki-laki melakukan demikian? Maka disinilah poin bagaimana seorang wanita tatkala mengetahui ridho mereka berada di tangan suami-suami, berkhidmah dengan khidmah yang baik, tanpa perlu diminta sudah menyiapkan, sudah memperhatikan. Suami pun juga tidak kemudian ya meminta terus-terusan, pokoknya ini dan itu harus istri, enggak. Tetapi sama-sama semuanya pengertian, Masya Allah. Sama juga dalam masalah hak suami istri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hak-hak suami, hak-hak istri bukan untuk saling meminta, bukan saling menagih, tetapi bagaimana kita tahu akan diri kita. Seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah tanpa perlu istri meminta. Seorang istri juga berkhidmah kepada suami tanpa perlu diminta. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istri beliau. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang baik kepada keluarga, dan aku sebaik-baik orang yang baik dengan keluarga. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan poin penting yang lainnya adalah menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk di dalam rumah kita. Diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kana Rasulullah idza tala'a ala ahadi ahli baitihi kadzaba kadzbatan lam yazal mu'ridan anhu hatta yahdatha taubatan." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada seseorang dari keluarga beliau yang berdusta, maka beliau akan senantiasa membenci. Artinya tidak diajak bicara, bukan berarti membenci dengan menampakkan langsung aku membenci kamu, enggak. Tetapi dengan postur atau gaya beliau. Maka beliau sampai melakukan hal tersebut sampai apa? Sampai ia mengatakan taubat, bahwa aku telah berdusta, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau lakukan, cara mendidik keluarga beliau. Nah, ini penting. Jadi tanpa perlu kekerasan. Ketika kita tahu anak kita berdusta, tanpa perlu kita mengerasi mereka, memukul mereka, tetapi cukup dengan kita menghajar, kita diamkan,
mereka akan tahu dan bahkan lebih masuk ke dalam diri mereka. Dan bahkan di dalam riwayat lainnya dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Allikus sauta haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu adabu lahum." Gantungkanlah cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh para penghuni rumah, karena itu bermanfaat untuk mendidik mereka. Bukan berarti dipakai terus-terusan, enggak, Pak. Islam melarang yang namanya kekerasan. Diletakkannya hal tersebut hanya sekadar untuk menakut-nakuti. Ya setidaknya menakut-nakuti ya. Tikus kan bisa, Pak. Ada tikus lewat, dipukul kan bisa. Tapi letakkan di sana. Ini hanya sekadar untuk sebagai ya takhwif. Poin penting yang lainnya yang harus kita perhatikan adalah memberi peringatan agar kerabat-kerabat yang bukan mahram tidak asal masuk ke rumah kita. Ini perlu adab yang namanya izin untuk masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Beliau bersabda, haram bagi kalian untuk masuk atas perempuan-perempuan yang tidak mahram. Tidak mahram. Yang mahram itu siapa? Yang mahram itu adalah pertama suaminya, ini mahram. Bukan muhrim ya. Salah, Pak. Kalau muhrim itu orang yang ingin umroh atau ingin haji. Ini namanya muhrim. Kalau mahram, nah baru yang enggak boleh untuk dinikahi. Itu namanya mahram. Ya. Karena beberapa kali kita dapatkan mahram. Nah, faqala rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki yang berkata kepada dari kalangan Ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan al-hamwa? Apa itu al-hamwa? Al-hamwa adalah keluarga, ya, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu laki-laki kerabat dari suami. Selain bapak dan juga anak-anak, ya, selain bapaknya yaitu mertuanya ataupun anak-anaknya. Maka al-hamwa, sampai Rasulullah SAW mengatakan al-hamwu al-maut, bahwa al-hamwu itu adalah sebuah kematian. Maksudnya apa? Bahaya yang luar biasa. Orang menganggap kalau saya sudah menikah dengan fulan, dengan laki-laki tersebut berarti adiknya sudah mahram bagi kita. Ternyata enggak. Bukan. Kita enggak boleh. Karena ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih dari semua madhab, baik itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kita enggak boleh untuk bahkan menyentuh tangan yang bukan mahram, kita enggak boleh. Mereka berdalil apa? Dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwa lebih baik ditusukkan dengan besi panas daripada kita menyentuh yang bukan mahram. Maka bagaimana kalau seandainya diajak salaman? Ya cukup dengan kita seperti ini, mungkin bisa. Mereka tahu. Oh iya. Apakah kemudian komunikasi tidak berjalan? Silahkan kalau memang dibutuhkan. Bahkan baru kemarin kita baca murojaah dalam masalah fikih haji. Sampai-sampai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan ini disebutkan di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Mereka menyebutkan seorang wanita, sampai seorang wanita yang punya uang, punya fisik yang kuat, ketika memang sudah datang waktunya haji, dia mampu untuk membayar bahkan haji yang langsung berangkat. Haji furoda mungkin ya, furoda Pak, 300 juta lebih, Masya Allah. Itu pun masih ekonomi kelasnya, belum yang VIP ya. Masya Allah, itu luar biasa mahalnya. Tidak wajib untuk menjalankan haji ketika dia tidak punya mahram. Sampai gugur, Bu, kewajiban tersebut. Maka kalau ibu-ibu pengen haji furoda ya sama suami. Berarti berapa? Ya minimalnya 600 juta.
Itu dapat mobil apa itu, Pak? Nah, 600 juta minimalnya. Nah, maka monggo. Tapi insya Allah ketika kita punya niat, Allah akan membantu kita. Selama kita punya niat, bismillah kita haji, insya Allah Allah akan membantu. Dengan cara apapun kita akan berangkat ke Baitullahil Haram, insya Allah ta'ala. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi kita ringkaskan bahwa poin yang terpenting adalah bagaimana kita melihat kondisi-kondisi untuk keluarga kita. Kita mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, terutama anak-anak kita yang akan menjadi penerus generasi kita. Mereka juga akan menjadi orang tua, mereka juga akan menjadi istri atau menjadi seorang suami. Maka dari sekarang kita mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik, karena pahala akan terus mengalir kepada kita semuanya. Nah, barakallahu fikum jami'an wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi' wal 'amala shalih. Naktafi bihadzal qadar bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adzan, siapa adzan?